Halo semuanya, balik lagi di channel Beruk Terbang. Kali ini saya berada di Museum Bank Indonesia, yang dimana museum ini berfokuskan untuk memberikan informasi mengenai ekonomi di Indonesia. Tentu di museum ini saya nggak sendirian, bersama teman-teman saya. Halo. Ini Mas Ikrom. Ya. Ini Aku Faras. Ini Aku Ivana. dan aku sebagai founder channel Beruk Terbang. Gimana kelanjutannya? Langsung aja kita simak videonya. Every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Since you're gone, I'll be lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Oke, jadi di sini kita berada di ruangan di mana bangsa Eropa datang ke Indonesia. Di sini kita bisa lihat bahwa sejarah di Indonesia, bangsa Eropa datang melalui Spanyol, berputar sehingga sampai di Nusantara. Kenapa mereka datang ke Indonesia? Karena mereka mencari rempah-rempah untuk bisa didagangkan. Contohnya itu adalah cengkeh, lada, pala, dan semacamnya. Kita bisa lihat di bagian sana, ya, itu adalah contoh-contoh dari rempah-rempah di Indonesia yang mereka cari, sehingga mereka mencari keuntungan di Indonesia dan akhirnya mereka menjajah Indonesia gitu. Jadi di sini ada nama-nama tokoh orang terkenal yang ke Indonesia. Yang pertama itu ada Marco Polo, yang kedua ada Laksamana Cheng Ho, yang ketiga ada Juan Sebastian Elcano, dan yang keempat ada Alfonso de Albuquerque, dan yang kelima ada Cornelis de Houtman, yang keenam ada Sir Henry Middleton. Di sini itu tokoh-tokoh ini berasal dari Asia dan Eropa. Jadi ini adalah gambaran mata uang di berbagai daerah. Contohnya ini ada Aceh, Nias, Riau, Jambi, dan lain-lain. Pecahan pertama uang ori adalah 100 rupiah, tetapi peredarannya terganggu oleh pemalsuan, masalah pencetakan, dan kurangnya pecahan kecil. Situasi perang juga memperburuk keadaan. Karena itu, beberapa daerah menerbitkan orida, yakni Uang Republik Indonesia Daerah, dan di sini juga ada sejarah lahirnya Bank Indonesia. Oke, jadi di ruangan ini adalah penjelasan tentang perkembangan perekonomian di Indonesia, dimulai dari periode 1 hingga periode 7. Periode 1, pada masa periode 1, 1953 hingga 1959, Indonesia sebagai negara modern yang masih sangat muda langsung dihadapkan pada berbagai persoalan berat, termaksud pemberontakan di sejumlah wilayah. Periode 2. Di periode 2, di masa tahun 1959 hingga 1966 adalah periode fokus membangun sikap kebangsaan. Saat itu, Bank Indonesia sempat menjadi BNI Unit 1 dan beberapa bank BUMN digabung. Periode 3. Periode ketiga tahun 1966 hingga 1983 adalah era Pak Harto. Ekonomi resmi dijadikan haluan negara, pembangunan digencarkan, dan Bank Indonesia berusaha mengenalkan budaya menabung. Periode 4 tahun 1983 hingga 1997 adalah masa globalisasi ekonomi. Kebijakan baru lahir, pasar makin terbuka, batas antar negara mulai hilang, tetapi kondisi ini juga membuat ekonomi rentan. Periode 5 yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998. Krisis melanda hampir semua wilayah. Rupiah jatuh, harga-harga naik, hingga pecah kerusuhan tahun 1998. Peristiwa ini meninggalkan trauma berat, tapi juga menjadi pengingat kalau Indonesia butuh sistem ekonomi yang kuat dan tahan banting.
Periode ke-6 yang terjadi pada tahun 1999 hingga tahun 2004. Di periode ini adanya pembenahan pasca krisis moneter, kedudukan dan tugas Bank Indonesia semakin dikuatkan. Lalu juga pembenahan dengan arsitektur pembangunan dan ada juga sistem clearing. Periode ke-7 berfokus pada penataan kembali peran-peran Bank Indonesia. Pada masa ini dilakukan amandemen Undang-Undang Bank Indonesia, penguatan penyelenggaraan sistem pembayaran, serta peralihan tugas pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke lembaga khusus. Bapak siapa dulu? Nama saya ada di Baju, Bagus Purwadi. Ya, sebagai apa Pak? Saya security. Itu untuk jam masuk, jam operasionalnya jam Jam berapa? operasional jam 8 sampai jam 3 sore. Oh, terus habis itu berapa harga tiketnya Pak? Harga tiket cuma 5.000. Lalu Khusus pelajar gratis. Mahasiswa, lansia gratis. terus apa aja sih Pak barang yang nggak boleh dibawa? Yang barang nggak boleh dibawa tas, makan dan minuman nggak boleh bawa ke dalam. Yang boleh dibawa itu yang barang berharga aja sama kamera. Berarti di dalam boleh bikin video, foto-foto, video. Bisa, boleh. Lalu Pak, terus waktu kapan sih Pak yang paling ramai dikunjungi? Pas Yang dikunjungi ya ini kunjungan setiap hari rame sih. Kalau hari biasa ramenya sama anak sekolah, pelajar, mahasiswa. Kalau weekend kayak gini Kan banyaknya. ini banyak kan ya pengunjung umum kebanyakan. Udah itu saja. Udah Pak. Terima kasih. Oh, iya. Jadi di sini kami bersama salah satu pengunjung dari Museum BI yang bernama Kavina. Oke, sebelumnya Kak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin bertanya, apa kesan Kakak mengunjungi museum ini sih Kak? Kesannya saya jadi tahu tentang kayak sejarah peruangan di Indonesia, kemudian juga cara orang-orang zaman dulu itu kalau misalnya belanja kayak gimana dari zaman barter sampai sekarang kayak udah digital kayak gitu. Jadi tahu ternyata tuh sejarah peruangan di Indonesia tuh panjang juga gitu. Lanjut Kak, di bagian mana dari museum ini yang paling menarik perhatian Kakak? Kalau menurut saya tuh saya lebih suka kalau ada ilustrasinya gitu kayak diorama kayak gini, jadi kelihatan ternyata gambaran orang-orang zaman dulu apalagi zaman Belanda kayak gitu tuh ternyata kayak gini ya, udah mengelola bank kayak gitu. Terus pengalaman Kakak menjelajahi museum ini tuh kayak gimana sih Kak? Pengalamannya kalau saya itu berasa bernostalgia gitu, kayak kembali ke zaman dahulu tentang kayak zamannya Belanda, zaman penjajahan ya VOC kayak gitu. Dan ini juga arsitekturnya kan juga masih sama kayak dulu ya, jadi berasa kayak kita kayak tinggal di Europe gitu. Juga ya Kak? Iya gitu. Terima kasih ya Kak. Terima kasih Kak. Banyak juga yang satu.